Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Andrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Winsherlitan SHMH dengan memaparkan beberapa materi dalam pertemuan mata kuliah Sosiologi Hukum. Materi yang pertama mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala umum yang terjadi di setiap masyarakat kapan dan di mana saja. Tidak ada satupun masyarakat di muka bumi ini yang tidak mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Suatu perubahan terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk yang selalu berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan sosialnya. Perubahan sosial dikaitkan dengan sosiologi hukum yang terbagi dalam dua variabel, yakni masyarakat dan hukum. Masyarakat sendiri terdiri dari beberapa ciri, yakni ciri masyarakat tradisional, transisi, dan modern, yang dimana di dalam uraian ini antara lain diarahkan kepada aspek politik, sosial budaya, demografis, dan aspek kelembagaan. Masyarakat memiliki sifat yang dinamis, yang berarti ia selalu ingin berkembang dan berubah. Terjadinya suatu interaksi sosial dengan sendirinya hukum melakukan atau melaksanakan fungsinya sebagai pengendalian sosial. Fungsi hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan proses sosial. Yang pertama adalah fungsi hukum sebagai pengatur apabila dalam proses interaksi sosial tersebut interaksi yang dilakukan dengan nurani atau kodrati, organis atau terorganisir, dan mekanis atau dilakukan berdasarkan keinginan hati. Kemudian yang kedua ada fungsi hukum sebagai pengawas apabila terjadi reaksi atau perubahan sosial. Perubahan sosial yang menjadikan hukum mengawasi adalah perubahan sosial yang terarah, maju, mengambang, dan mundur. Dan yang ketiga adalah fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah. Peranan hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial terbagi atas beberapa kategori yaitu permasalahan sosial sangat berat, amat berat, berat, dan tidak berat. Jadi fungsi hukum dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu tidak terlepas dari perubahan sosial karena permasalahan sosial akan timbul dengan sendirinya berdasarkan pola atau kategori perubahan sosial. Dengan demikian, hukum berdampingan dengan masyarakat karena terjadinya suatu interaksi sosial hukum berperan sebagai pengatur masyarakat. Kemudian lanjut ke bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan sebagai suatu kemajuan atau progres. Perubahan sosial ini dipandang sebagai suatu kemajuan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada perubahan sebagai suatu kemunduran atau regres. Perubahan ini dipandang sebagai suatu kemunduran bila mendatangkan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Kemudian ada perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat dan melewati jangka waktu yang sangat panjang sehingga terkadang tidak disadari oleh masyarakat. Kemudian perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Perubahan ini berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Namun kecepatan perubahan revolusi ini sebenarnya relatif. Kemudian ada perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan ini tidak membawa perubahan berarti di tengah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada perubahan yang besar pengaruhnya. Di dalam perubahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan atau intended change. Dalam perubahan ini yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Orang yang mengusahakan ini disebut juga dengan pelaku perubahan atau agent of change. Kemudian yang terakhir ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan atau unplanned change. Dalam perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai struktur sosial. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antar posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam struktur tersebut. Simpelnya, struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat terkait dengan peran, hak, dan kewajiban. Fungsi struktur sosial adalah sebagai kontrol sosial. Dengan adanya struktur sosial, maka ada antisipasi adanya pelanggaran terhadap nilai atau peraturan di dalam kelompok masyarakat, sehingga terciptanya keteraturan di dalam masyarakat sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas adanya identitas atau karakteristik yang khas di suatu kelompok masyarakat, menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. Struktur
sosial juga membantu masyarakat dalam penanaman disiplin sehingga setiap masyarakat itu memiliki kesadaran dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakatnya. Struktur sosial juga berfungsi sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Dan juga struktur sosial juga berperan dalam pengelompokan fungsi dan peran suatu anggota masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama itu bersifat dinamis, kemudian yang kedua itu memiliki dimensi vertikal dan horizontal, kemudian yang ketiga itu memiliki cakupan yang luas, kemudian yang keempat membentuk kesatuan kelompok masyarakat, kemudian yang kelima meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada bentuk struktur sosial. Yang pertama itu adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang bersifat horizontal atau sejajar dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah stratifikasi sosial. Strata itu berarti ada tingkatan-tingkatan kekayaan, kekuasaan, atau pendidikan. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan bentuk struktur sosial yang sifatnya itu vertikal. Materi selanjutnya yaitu mengenai lembaga sosial. Menurut Kuncharaningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup teratur. Selanjutnya mengenai karakteristik lembaga sosial. Yang pertama itu memiliki simbol sendiri sebagai tanda khasan atau ciri khusus lembaga. Kemudian yang kedua memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Kemudian yang ketiga usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Kemudian yang keempat memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama dianggap ideal oleh anggotanya. Kemudian yang kelima memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Kemudian yang keenam itu memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, tidak akan lenyap begitu saja. Selanjutnya mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama itu ada lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, anggota larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi diantaranya itu perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Kemudian lembaga yang keempat adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga yang kelima adalah lembaga politik dan hukum. Lembaga ini yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Selanjutnya mengenai mazhab. Yang pertama itu ada aliran positivisme, yang dimana aliran ini memandang semua persoalan di masyarakat harus diatur secara hukum tertulis. Kemudian yang kedua utilitarianisme, dalam hal ini menempatkan suatu hukum mampu memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga sejarah. Dalam mazhab ini adanya mengalami perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat dari masa ke masa. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.